Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Mata Lokal Memilih 319 hari menuju pemilu 2024. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual 10 bulan menjelang pemilu yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita masuk berita pertama, Tribuners. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menemukan lebih dari 20.000 personel TNI Polri masuk sebagai daftar calon pemilih di pemilu 2024. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Personel TNI Polri masuk sebagai daftar pemilih untuk pemilu 2024 yang terbagi atas 11.457 prajurit TNI dan 9.198 anggota Polri. 11.457 prajurit TNI yang tercatat sebagai calon pemilih di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jambi, dan Lampung. Sementara itu sebanyak 9.198 anggota Polri juga tercatat sebagai calon pemilih di DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Personel TNI Polri yang masih dicatat sebagai pemilih itu merupakan 2 dari 8 kategori calon pemilih yang tak memenuhi syarat. Terkait dengan tugas pokoknya menjaga keamanan nasional, TNI dan Polri adalah lembaga yang jajarannya diwajibkan tak partisan kepada partai politik, calon legislator, dan capres-cawapres. Komisi Pemilihan Umum KPU RI merespons hasil uji petik Bawaslu RI yang menemukan masih ada anggota TNI Polri yang menjadi pemilih pemilu 2024. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus mengatakan KPU saat ini sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Ia pun menegaskan kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih dalam pemilu 2024 dilakukan secara jujur. Termasuk dalam hal melakukan tindak lanjut atas pemilih yang dipindah domisili, TMS karena di bawah umur, menjadi anggota TNI Polri, serta meninggal dunia. Betty mengaku KPU terbuka dalam mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, termasuk dari Bawaslu. Namun demikian, dalam memberikan masukan dan tanggapan, Betty menjelaskan harus disertai dengan bukti otentik sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2022. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berujar, Polri berkomitmen agar anggotanya bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang. Ahmad Ramadan mengatakan sikap netral tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ramadan menegaskan jika seluruh anggota Polri tak boleh ikut berpolitik, akan ada sanksi jika ada anggota yang terbukti melakukan hal tersebut. Meski demikian, Ramadan mengaku belum mendapatkan informasi terkait temuan Bawaslu. Meskipun sudah ada aturan dan perundang-undangan yang melarang itu sekarang sudah sangat tegas, tetapi tentu saja potensi-potensi itu masih sangat mungkin ada. Nah, saya mencoba di sini juga mengingatkan kembali, mungkin teman-teman juga banyak yang sudah tahu, tapi saya mengutipkan kembali beberapa payung hukum atau regulasi yang terkait dengan ASN ini. Yang pertama, ASN itu siapa? Yang menurut Undang-Undang 11 nomor 5 tahun 2014, aparatur sipil negara itu adalah pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Saya kira ini undang-undang yang sangat kuat untuk menjadi pegangan soal pentingnya ASN itu netral, gitu ya. Kemudian juga ada pasal juga ayat 15 mengenai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. ASN itu dilarang atau tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Polemik pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dinilai bakal membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat hukuman menjelang pemilihan umum pemilu 2024. Hukuman yang dimaksud adalah peluang kelompok pemilih muda yang menjauh karena kecewa dengan sikap Ganjar dan PDIP. Ganjar dan PDIP dianggap turut andil dalam pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20. Bahkan elektabilitas Ganjar dan PDIP yang saat ini menurut sejumlah lembaga survei berada di posisi puncak kemungkinan bisa bergeser. Peneliti Indikator Politik Indonesia Pawono Kumoro pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin menuturkan mungkin saja hal tersebut menjadi momen game changer. Menurut Bawono, untuk mengukur dampak pembatalan Piala Dunia U20 terhadap elektabilitas Ganjar dan PDIP bakal dilakukan melalui survei. Bawono mengatakan dari hasil jajak pendapat, sebenarnya sikap pemilih Presiden Joko Widodo dan PDIP tak terlalu mempermasalahkan jika Israel turut bertanding dalam kompetisi tersebut. Apalagi kekisruhan adalah akibat penolakan kehadiran timnas Israel yang membuat Indonesia dicopot sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dilihat oleh calon pemilih muda. Bawono menilai PDIP dan Ganjar Pranowo tak bisa meremehkan potensi para pemilih muda yang bisa saja kecewa akibat sikap mereka yang akhirnya membuat kompetisi tersebut batal digelar di Indonesia. Bawono mengingatkan pemilih muda di pemilu 2024 yang berusia 18 hingga 35 tahun mencapai 55 hingga 60%. Jikalau mereka bersimpati dengan apa yang dialami timnas saat ini kemungkinan akan menjadi game changer. Serupa diprediksi analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy Strategic Affairs, Indo Strategic Ahmad Khairul Umam. Khairul mengatakan penurunan terhadap elektabilitas Ganjar terutama dikarenakan hilangnya suara pemilih muda. Menurutnya Ganjar harus segera mencari solusi guna mengantisipasi terkait elektabilitasnya yang bakal merosot ke depan. Namun di sisi lain Khairul juga melihat keuntungan yang diperoleh Ganjar Pranowo dalam masalah ini, di mana masyarakat akan cepat melupakannya. Khairul menilai apa yang dilakukan Ganjar dengan menyatakan menolak timnas Israel tersebut dianggap tak memahami konteks dan cenderung hanya merupakan gimmick belaga. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siap mendukung pendanaan pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono saat mengikuti rapat pendanaan Pilkada serentak di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Kukar setuju dengan apa yang sudah disepakati terkait kebijakan dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh setiap daerah. Informasi lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Kaltim, rekan Miftah Aulia. Silakan laporan Anda, rekan Miftah Aulia. Baik, terima kasih Justina. Memang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berkomitmen untuk siap mendukung pendanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono saat mengikuti rapat pendanaan pilkada serentak di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dan Sunggono memang mengungkapkan bahwasannya pemerintah Kabupaten Kutai setuju dengan apa yang sudah disepakati terkait dengan kebijakan dan pembiayaan yang harus ditanggung oleh setiap daerah. Dan kemarin pada saat rapat pendanaan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Timur memang menyepakati sejumlah poin di mana kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan hasil kesepakatan dalam berita acara antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten kota se-Kalimantan Timur, dan beberapa di antaranya terkait dengan perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan
pelaporan pendanaan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024, termasuk juga terkait dengan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dan pencairan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SE Mindagri terkait dengan pendanaan Pilkada. Dan kemudian penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada serentak 2024 ini juga wajib dianggarkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan pada APBD tahun 2024 sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang telah disepakati bersama. Adapun potensi pendanaan kegiatan Pilkada serentak 2024 memang bersumber dari bagi hasil kurang bayar dari pemerintah pusat untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan bagi hasil kurang bayar dari pemerintah pusat ini akan dibagikan kepada Pemprov, kemudian melalui PAD provinsi dan rasionalisasi dari sisa lelang dan silpa serta belanja tak terduga. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan kegiatan yang dilakukan untuk pembiayaan bersama secara proporsional antara provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Timur. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Miftah Aulia, reporter Tribun Kaltim, selamat bertugas kembali. Menjelang akhir Maret 2023, Panitia Pemungutan Suara PPS KPU Kabupaten Belitung mulai melakukan pleno hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Kemudian hasil pleno tersebut akan disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan Kecamatan PPK untuk ditetapkan dan disampaikan ke KPU Kabupaten Belitung. Rekapitulasi tersebut merupakan lanjutan dari proses coklit yang dilakukan Pantarlih beberapa waktu lalu. Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter Pos Belitung rekan Dedi Suhendar. Silakan laporan Anda, rekan Dedi Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa seluruh jajaran PPS di lingkup KPU Kabupaten Belitung sudah melakukan pleno dari hasil rekapitulasi daftar pemilih yang dilakukan proses coklit oleh petugas Pantarlih beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang kami terima dari PPK Kecamatan Tanjung Pandan bahwa proses rapat pleno yang digelar oleh PPS tersebut, mereka itu teknisnya merapikan data yang dilakukan oleh Pantarlih, namun dibagi per TPS. Jadi masing-masing PPS di setiap desa dan kelurahan mulai mencatat daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih, namun per TPS masing-masing. Dari hasil pleno tersebut nantinya akan disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat PPK yang berdasarkan jadwal itu dimulai pada tanggal 1 sampai 2 April ini. Kemudian hasil pleno dari tingkat PPK akan disampaikan kembali kepada KPU Kabupaten Belitung untuk melanjutkan secara berjenjang hingga ke KPU RI. Berdasarkan informasi, data tersebut juga nanti akan kembali dimutakhirkan atau menjadi DPSHP atau data hasil perbaikan sementara, dan kemudian terus berlanjut hingga ditetapkan oleh KPU RI menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Oleh sebab itu prosesnya sebenarnya masih panjang, sehingga dari PPK sendiri menghimbau kepada masyarakat yang memang belum termasuk dalam daftar pemilih sementara ini bisa segera melihat pengumuman yang mulai dilakukan oleh PPS agar mereka kembali terdata di proses perbaikan nantinya. Demikian Justina yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Dedi Suhendar, reporter Pos Belitung, selamat bertugas kembali. Setelah resmi hengkang dari Partai Gerindra, Mori Hadafi kini mulai membangun manuver sebagai politisi Partai Nasdem. Ia digadang-gadang akan maju sebagai calon anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa dari Partai Nasional Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Menyicil pergerakannya, Mori Hanafi belakangan mulai turun menemui masyarakat di Kepulauan Sumbawa. Baru-baru ini misalnya, ia membagikan kacamata baca untuk masyarakat di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sebanyak 4.000 kacamata baca dibagikan untuk masyarakat. Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Jimmy Sucipto. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali bahwa Mori Hanafi sudah mulai menyicil pergerakannya dengan menyisir Kepulauan Sumbawa.
yang dimana Muri Hanafi terbaru ini sudah membagikan sebanyak 4.000 kacamata. Dan pada penyampaiannya, juru bicara Muri Hanafi, Abdul Muiz, menuturkan bahwa pihaknya sudah membagikan sebanyak 4.000 kacamata belakangan ini dan akan menyasar sebanyak 80.000 kacamata baca yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kepulauan Sumbawa. Sebelumnya, kacamata ini sudah didata terlebih dahulu oleh tim-tim yang diturunkan oleh Muri Hanafi, yang dimana nantinya masyarakat akan didata seberapa banyak minusnya atau seberapa besar minus dari masyarakat yang membutuhkan tersebut. Lalu setelah didata, tim-tim dari Muri Hanafi pun akan kembali turun ke masyarakat yang sudah didata dan akan dikembalikan atau akan diberikan kacamata sesuai data yang sudah dihimpun. Pada penyampaian dari Muiz bahwa hal ini memang sengaja dilakukan sebagai langkah awal di mana Muri Hanafi sebelumnya sudah sempat hengkang dari Partai Gerindra dan memanaskan mesinnya di Partai Nasdem. Dan calon DPR RI Dapil Pulau Sumbawa tersebut tidak segan-segan akan membagikan 80.000 kacamata sebanyak 80.000 kacamata terhadap masyarakat yang membutuhkan dan juga akan mencanangkan program-program lainnya. Hanya saja Tribun Lombok masih harus menghimpun lebih jauh informasi program apa saja yang akan diberikan oleh Muri Hanafi pada saat kampanye dirinya bergerak bersama Nasdem ini. Terima kasih, Justina. Baik, terima kasih atas laporan dan informasi Anda rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Seluruh kepala suku yang tergabung dalam Dewan Adat Suku Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua, kini resmi mendeklarasikan mantan Bupati Jayapura Matius Awoitau sebagai bakal calon gubernur Papua di pemilu 2024 mendatang. Dukungan kepada mantan orang nomor 1 di Kabupaten Jayapura tersebut bukan tanpa alasan. Bagi tokoh adat Sentani, Matius Awoitau adalah anak adat yang sudah berhasil memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Kabupaten Jayapura hingga diakui oleh negara. Lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah tersambung dengan rekan Calvin Elwis Erari, reporter Tribun Papua yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Calvin Elwis Erari. Baik, Justina dan juga Tribunas terkait dengan deklarasi atau deklarasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Sentani di Kabupaten Jayapura yang telah Oke. Ya, Halo? Silakan dilanjutkan rekan Calvin Elwis Erari. Iya, baik. Terkait dengan deklarasi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Sentani dalam mendukung Matius Awoitau untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Papua nanti, di mana kegiatan tersebut ini dilaksanakan di Kampung Bamba, Distrik Waibu, Doyo, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dan kegiatan ini pun juga dihadiri oleh seluruh masyarakat adat di Kota Sentani, di mana dalam kegiatan tersebut Matius pun juga melewati prosesi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat, di mana mereka menyambut Matius Awoitau dan mereka berharap untuk bisa Matius Awoitau maju sebagai calon gubernur nanti di pemilu 2024 nanti.
Nah, Ketua Dewan Adat Sentani mengatakan bahwa maksud perjuangan mereka atau menunjuk mereka deklarasi yang mereka buat ini karena mereka percaya bahwa Matius Saweto adalah merupakan sosok yang terus menyuarakan hak-hak masyarakat adat, dan itu semua sudah terbukti dari masa kepemimpinannya dalam memimpin Kabupaten Jayapura selama 2 periode. Untuk itu mereka mendeklarasikan dia agar ketika nanti duduk menjabat atau mendapatkan posisi kursi Gubernur Provinsi Papua di pemilu 2024 nanti, Matius Saweto bisa terus menyuarakan terkait tentang hak-hak masyarakat adat tidak hanya di Kabupaten Jayapura tetapi di Provinsi Papua. Demikian Justina dan juga Tribunas. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Calvin Elwis, Erari, reporter Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Dewan Adat Suku Sentani Orkedes Kawai. Ya, kalau di Kabupaten Jayapura hanya dia sendiri. Kalau ada orang lain lagi bisa kasih tahu saya, karena saya ada di Provinsi Papua. Kalau ada orang yang lebih dari Matius, saya kasih tahu. Yang lebih hanya Matius dengan saya. Karena saya di Provinsi Papua. Kalau orang pintar ya masih banyak. Kalau orang sederhana ya saya di Matius. Jadi itu sebabnya saya tahu bahwa saya pemimpin di Sentani. Saya tahu orang Sentani siapa yang hebat. Saya tahu juga siapa pemimpinnya kalau kelakuannya tidak baik. Jadi kalau orang pintar kelakuannya tidak baik dan tidak bisa memberikan sesuatu bagi rakyatnya, mempersembahkan sesuatu bagi rakyat, saya pikir sama saja yang rakyat biasa lebih baik daripada mereka. Jadi kalau hari ini kami saya punya tujuan cuma satu saja. Kami mau supaya anak-anak kami, generasi muda kami ke depan, supaya mereka juga bisa jadi gubernur di provinsi Papua. Tribuners, demikian informasi Mata Lokal memilih 10 bulan menjelang pemilu. Kita beralih ke berita daerah dan nasional yang masih akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta Deden Bahtiar membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial. Diketahui pejabat yang dimaksud bernama Mas Des Arofi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub DKI Jakarta. Namun demikian, Deden belum dapat memastikan kebenaran informasi dari media sosial tersebut. Informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota rekan Leon Wichal. Silakan laporan Anda, rekan Leon Wichal. Baik, terima kasih rekan Justina. Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta, Deden Bahtiar membenarkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap seorang pejabat Dinas Perhubungan atau di Sub DKI Jakarta yang flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial. Diketahui pejabat dimaksud bernama Mas Des Arofi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub DKI Jakarta. Deden mengatakan bahwa klarifikasi yang bersangkutan nanti akan dilaporkan kepada pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Deden pun belum dapat memastikan kebenaran informasi dari media sosial tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Mas Des untuk klarifikasi terlebih dahulu. Dia juga belum mengetahui keaslian barang-barang yang dipamerkan oleh Mas Des bersama dengan keluarganya. Deden menginformasikan bahwa yang dipanggil saat ini hanyalah Mas Des seorang, belum bersama istri dan anak perempuan yang ikut flexing. Dia menjelaskan sementara ini pihaknya masih melakukan penelitian dengan yang bersangkutan. Nanti akan dikembangkan sesuai dengan perkembangannya. Diketahui istri dan anak dari Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Mas Des Arofi, menjadi sasaran netizen karena memamerkan barang bermerek di media sosial. Hal itu terungkap dari postingan akun Twitter @partaisosmed. Beliau adalah istri dan anak dari Mas Des Arofi. Dalam postingan itu, admin juga menampilkan foto istri Mas Des yang mengenakan tas branded Hermes. Foto itu dibuat kolase dengan tas Hermes yang ditaksir miliaran rupiah. Dalam postingan tersebut, mengatakan bahwa harga tas Hermes di Birkin Crocodile yang mencapai $105.000 alias 1,5 miliar lebih.
Tidak hanya sang istri, tapi anak perempuan Mas Des juga memamerkan tas merek Gucci yang dijual hingga 1.690 pound sterling atau setara dengan 31 juta lebih. Bahkan sang anak juga foto sambil mengenakan tas bermerek Louis Vuitton senilai 43,5 juta rupiah. Demikian informasi, kembali kepada rekan Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Leon Wichel, reporter Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Inspektur Pembantu 2 Inspektorat DKI Jakarta, Deden Bahtiar. Supaya semuanya terang benerang. Seringkali kan apa yang diberitakan juga belum tentu benar. Jadi artinya kita harus tidak boleh juga mengambil kesimpulan yang salah yang bisa merugikan orang. Artinya harus dipastikan dulu, kalau emang bersalah kita akan bersalah, kalau tidak ya tidak. Artinya kita pastikan bahwa kita inspektorat akan melakukan pemeriksaan dengan seobjektif mungkin. Tapi mohon bersabar, artinya kita ikuti aja prosesnya. Saat ini masih dilakukan verifikasi. Pak, kalau dari Karut sendiri dugaan awalnya tuh wajar nggak sih Pak kalau misalnya seandainya benar istri dari Pak Masies punya tas-tas mewah? Saya belum bisa komentar karena yang melakukan pemeriksaan kan anggota saya. Saya belum gitu. Nanti mereka kan belum melaporkan karena sedang berproses. Jadi fokus pemeriksaan hari ini apa sih Pak kepada Pak Masies? Saya belum bisa cerita karena kan yang melakukan pemeriksaan kan gini, kami ini dibentuk tim pemeriksa, ada wakil penanggung jawab, gitu kan, ada ketua tim, anggota tim. Memakai kaos kuning bertuliskan Patsus Div Propam Polri. 3 anggota personel Polres hanya tertunduk saat digiring anggota Propam Polres Mamuju Tengah. Ketiga personel tersebut yakni RS, AR, dan ER. Mereka ditahan di tempat khusus buntut dari aksi pemukulan yang dilakukan terhadap pengendara beberapa waktu lalu. Meski telah berdamai dengan pengendara yang dipukul tersebut, mereka tetap menjalani pemeriksaan internal. Sebagai penegak disiplin di internal Polres Mamuju Tengah, Imade akan bertindak tegas dan tak pandang bulu. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Samsul Bahri, reporter Tribun Sulbar. Silakan laporan Anda, rekan Samsul Bahri. Terima kasih, Yunita. Baik, Yunita dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa benar 3 personil Polres Mamuju Tengah yang melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan kepada pengendara motor di Mamuju Tengah kini ditahan oleh Propam Polres Mamuju Tengah. Pantauan Jumat 31 Maret 2023 kemarin, ketiganya telah memakai kaos kuning bertuliskan Patsus di Propam Polri dan hanya bisa tertunduk saat digiring ke ruang tahanan oleh anggota Propam Polres Mamuju Tengah. Ketiga personil tersebut berinisial RS, AR, dan ER. Mereka ditahan buntut dari aksi pemukulan yang dilakukan terhadap pemuda yang berinisial IW yang mencoba menerobos barisan saat melakukan penertiban balap liar di Jalan Trans Sulawesi. Peristiwa ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi Puncak Salugata, Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah pada Selasa 28 Maret 2023 lalu. Meski keduanya telah berdamai, namun proses pemeriksaan personil di internal kepolisian tetap dilakukan. Kasih Propam Polres Mamuju Tengah Ibda Imade Juliartono mengatakan bahwa proses internal kepolisian akan tetap diterapkan, sedangkan penahanan ketiganya merupakan langkah awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebagai penegak disiplin di internal kepolisian, Imade Juliartono juga mengaku akan bertindak tegas dan tak pandang bulu. Ia pun menegaskan ketiganya akan dikenakan sanksi pelanggaran yang akan dilakukan. Terkait sanksi yang akan diterima, Imade Juliartono belum bisa memberikan keterangan secara jelas. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan apakah pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik. Ya, Justina dan Tribuners, perlu diketahui bahwa berdasarkan keterangan IW, nekat menerobos barisan saat operasi penertiban balap liar ini karena sedang mengantongi obat terlarang jenis boje. Dirinya mengaku panik dan berusaha melarikan diri dari jangkauan polisi. Pengakuan ini disampaikan IW saat proses pernyataan damai di
yang dihadiri langsung oleh ibu dan kakak kandung IW di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Mamuju Tengah pada Rabu 29 Maret 2023. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Samsul Bahri, reporter Tribun Sulbar, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Ibda Ibade Jualiartono, Kasih Propam Polres Mamuju Tengah. Baik, terima kasih. Kami jelaskan sedikit terkait kasus yang viral kemarin. Kami dari Sipropam Polres Mamuju Tengah sudah mengambil tindakan awal bahwa untuk menegakkan disiplin di anggota Polri dalam melaksanakan tugas, sudah kami lakukan penahanan terhadap 3 personil tersebut. Nah, proses selanjut kami akan menyesuaikan kembali apa yang akan dikenakan, apakah itu disiplin atau kode etik. Nah, perkembangan lanjutnya masih sekarang itu dalam pemeriksaan. Kita tunggu selanjutnya. Ketika nanti itu mengarahnya ke disiplin, ya salah satu hukuman bisa juga kena pangkat. Ini sudah ditahan kan ya? Sudah dilaksanakan penahanan. Kalau tindakan awal. Kalau pelanggaran etik dan sanksinya apa? Kalau pelanggaran etik, kita akan sesuaikan antara perbuatan dengan hukumannya. Karena itu harus balance. Tidak boleh hukumannya lebih berat daripada perbuatannya, begitupun sebaliknya. Jenazah Renata Managa, 7 tahun telah dimakamkan pada Jumat 31 Maret 2023 kemarin. Rumah duka berada di Jalan Raya Manado Bitung, tepatnya di Desa Kawanggoan Baru, Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Renata merupakan korban pembunuhan yang jenazahnya ditemukan di Pantai Malalayang, Manado. Pelaku pembunuhan Renata adalah calon suami dari sepupu korban yang bernama Andi Kalihawa. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Fistel Mukuan, reporter Tribun Manado. Silakan laporan Anda, rekan Fistel Mukuan. Jenazah Renata Managa telah dimakamkan kemarin Jumat 31 Maret 2023 di rumah duka yang berada di Jalan Raya Manado Bitung, tepatnya berada di Desa Kawangkoan Baru, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sedikit informasi terkait Renata, di mana Renata adalah korban kekerasan dan korban pembunuhan yang jenazahnya ditemukan di Pantai Malalayang, Kota Manado. Pelaku pembunuh dan kekerasan terhadap Renata adalah calon suami dari sepupu korban yang bernama Andika Lihawa. Nah, pada kemarin hari terpantau di rumah duka untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Manado Bitung dijaga oleh TNI dan Polri, yang hadir langsung Kapolsek Air Madidi, Ibu Yusi Kristiana. Ibadah pemakaman dipimpin oleh pendeta dari Kristen Protestan Ariesta Managa, tante korban yang membesarkan Renata sejak kecil, di mana Renata saat itu berusia 8 bulan hingga sekarang. Ibu dari Renata sudah meninggal saat dirinya berusia 8 bulan. Ketika ibunya meninggal, Renata sempat diurus oleh neneknya. Namun tidak berselang beberapa lama kemudian lagi neneknya meninggal, sehingga dibesarkan oleh tantenya, kakak dari ibu Ariesta. Setelah 40 hari berlalu semenjak meninggal ibu Renata itu, hingga kini ayah Renata sudah tidak tahu lagi keberadaannya di mana. Ariesta adalah kakak dari ibu Renata. Menurutnya Renata itu anak yang dengar-dengaran. Ia juga membenarkan memang setelah 40 hari meninggal ibunya Renata, sampai sekarang sudah tidak ada kabar ayah Renata. 3 hari sebelum ibunya meninggal,
sudah menitipkan pesan kepada Ariesta kalau dirinya meninggal, hanyalah kakaknya yang bisa membesarkan Renata. Selain itu, Ibu Renata menitip pesan kepada kakaknya, jika dirinya meninggal, rambut anaknya jangan digunting, karena menurut Ariesta, jika rambutnya sudah digunting, itu artinya Renata sudah masuk Islam. Karena Ibu Renata hanya menitip pesan agar agama anaknya dipertahankan. Makanya meskipun sudah 6 tahun Ariesta mengurus Renata, tetap dia beragama Kristen meskipun keluarga Ariesta, suami dan kelima anaknya itu beragama Muslim. Dikatakannya pada 4 Mei 2023 ini Renata akan berusia 8 tahun. Dan menurut Ariesta, selama ini tidak melihat gerak-gerik mencurigakan antara korban dan pelaku, yang selama ini pelaku sudah 2 bulan tinggal bersama keluarga mereka, karena pelaku ini adalah calon suami dari anak perempuan keempat Ibu Ariesta. Ariesta juga menyebut memang pelaku ini kadang-kadang mengantar atau menjemput korban ke sekolahnya. Tapi setelah kejadian ini, Ariesta, calon ibu menantu, meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu, ia meminta kepada kepolisian dihukum mati. Dan dia sedikit memberikan gambaran, pelaku tidak berpikir dirinya sudah memiliki anak perempuan yang bisa dikata hampir sama seperti korban. Kenapa dia tega melakukan hal ini kepada korban, yaitu Renata. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Vista Mukuan, reporter Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Rizky Septiono, 25 tahun, warga Pangkal Pinang, akhirnya mengakui video dirinya mengaku menjadi korban begal di Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka adalah bohong. Kebohongan tersebut ia lakukan karena takut terhadap sang istri. Menurut Rizky Septiono, pada Jumat 31 Maret 2023 lalu, penyebab kebohongan ia buat karena sebelumnya mengalami senggolan mobil sehingga kaca spion mengalami patah. Sementara mobil yang ia gunakan adalah milik sang istri. Karena takut, ia pun mengarang cerita bahwa ia menjadi korban begal dan diserang para pelaku. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Dedi Marjaya, reporter Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan Dedi Marjaya. Ya, selamat siang Tribuner. Dapat saya laporkan bahwa beberapa hari yang lalu sempat viral video berdurasi sekitar 49 detik ya, pengakuan seorang warga yang mengaku sebagai korban begal di Desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Setelah diselidiki oleh anggota Polsek Merawang dan gabungan dengan Polres Bangka, Satreskrim Polres Bangka, diketahui pengunggah itu adalah Rizky Septiono. Rizky Septiono yang sempat mengaku sempat dirawat, kemudian didatangi oleh anggota gabungan dari Polres Bangka dan Polsek Merawang di salah satu rumah sakit di Pangkal Pinang. Saat itu Rizky Septiono bersikukuh bahwa memang itu dia menjadi korban dari pembegalan. Namun demikian, Kapolres Bangka, AKBP Top Indonesia saat itu mencurigai bahwa itu merupakan modus dari pelaku karena terdapat beberapa kejanggalan baik dalam video maupun saat Rizky dimintai keterangan di rumah sakit. Selanjutnya keesokan harinya dengan berbagai alasan Rizky enggan mendatangi Polsek Merawang ataupun Polres Bangka. Untuk itu anggota Polres Bangka dan Polsek Merawang melakukan penjemputan untuk membawa
Rizky Septiono ke Polsek Marawang untuk dimintai keterangan secara resmi. Nah, dari hasil interogasi ternyata akhirnya Rizky Septiono mengaku bahwa video yang dibuat bahwa ia menjadi korban begal adalah karangan dia belaka. Setelah Rizky Septiono mengaku bahwa ide membuat video dirinya menjadi korban begal setelah pada malam itu usai mengantarkan tuannya ke kota Sungai Liat, Rizky yang dalam kondisi mengantuk usai nongkrong bersama teman-temannya berencana akan kembali ke kota Pangkal Pinang. Namun di perjalanan mobil yang kendarai menyerempet mobil lainnya sehingga mengalami patah kaca spion. Melihat hal tersebut, Rizky yang khawatir akan dimarahi oleh istrinya mencari ide agar ia tidak dimarahi oleh istrinya. Muncullah ide ia membuat video mengarang cerita bahwa dirinya menjadi korban begal. Ternyata video tersebut ia unggah ke grup WhatsApp dan viral di media sosial. Dari situlah anggota Polres Bangka dan Polsek Marawang melakukan penyelidikan. Dan hasilnya Rizky mengakui bahwa itu adalah video hoax atau video yang dibuat untuk menutupi kesalahan yang ia lakukan. Rizky di hadapan wartawan di Aula Polres Bangka meminta maaf kepada Kapolres Bangka, Kapolsek Marawang maupun masyarakat Bangka Belitung telah membuat gaduh sehingga dalam beberapa ini menjadi viral di grup-grup WhatsApp di Bangka Belitung. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih. Anda rekan Dedi Marjaya, reporter Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan pengakuan Rizky Septiono, warga Pangkal Pinang. Saya ingat bahwa ada saudara teman saya yang buka warkop di daerah Sungai Liat. Kemudian saya nelpon putar balik sesuai tunjuk arah Google Maps yang dikirimkan oleh teman saya. Saya ngopi di warung kopi dari jam 9 malam sampai jam 10 malam. Kemudian saya pulang ke Pangkal Pinang sebelum jembatan Batu Rusak. Saya mengantuk dan sedikit oleng nabrak pengendara lain dari arah Pangkal Pinang. Jadi menyebabkan spion kanan saya patah. Kemudian saya menuju jalan, yang saya tabrak tadi minta ganti rugi sebesar 5.000. Karena saya tidak ada uang 5.000, saya ganti 250.000. Jadi saya damai di tempat. Kemudian saya pulang menuju Pangkal Pinang. Sampainya di Dampak, saya beralibi bahwa saya ingin membuat video yang hoax kemarin. Kenapa kamu buat alibi itu? Ya, dikarenakan saya nggak enak dan bingung untuk menjelaskan kepada keluarga istri saya karena mobil yang saya kendari itu karena mobil yang kendari itu bukan milik saya pribadi. Warga Karawang, Jawa Barat dihebohkan fenomena matahari bercincin di langit pada Jumat 31 Maret 2023. Pantauan tribunbekasi.com di Kompleks Pemda Karawang. Matahari bercincin itu muncul sekira pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Matahari tersebut berbentuk bulat sempurna dan cahayanya yang terik. Matahari tersebut dikelilingi lingkaran berbentuk cincin dengan warna pelangi. Tak sampai 1 jam, lingkaran itu lama-kelamaan memudar dan hilang. Fenomena ini juga direkam sejumlah warga dan viral di media sosial. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Muhammad Azam, reporter Tribun Bekasi. Silakan laporan Anda, rekan Muhammad Azam. Ya, baik Justina, memang fenomena matahari bercincin ini terjadi di langit wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tepatnya pada hari Jumat kemarin, pada siang hari atau sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Dan memang kehadiran fenomena matahari bercincin ini juga menghebohkan warga Karawang. Pasalnya fenomena itu
hadir atau ada pada hari Jumat dan juga pada bulan Ramadan. Pantauan kami bisa dilihat juga pantauan kami di area komplek pemerintah Kabupaten Karawang juga terlihat memang sangat jelas matahari yang dikelilingi lingkaran dengan warna pelangi itu terjadi pada pukul 11 kurang, dan itu juga berlangsung tidak lama, tak lebih dari dan setengah jam itu sudah mulai memudar lingkaran tersebut. Bahkan fenomena itu juga banyak dilihat oleh warga dan Karawang dan mengabadikan momen tersebut dengan memfoto. Dijelaskan juga dari hasil keterangan pihak BMKG bahwa fenomena itu merupakan fenomena halo matahari yang ialah merupakan lingkaran cahaya di sekitar matahari yang memang berbentuk dan berwarna seperti mirip pelangi. Ini juga fenomena ini tergantung berbentuk dari arah seperti kristal cahaya matahari dan direfleksikan dan dibiaskan karena ada pembiasan, sehingga di sekeliling area dari matahari tersebut layaknya seperti warna pelangi, dan memang kejadian atau fenomena ini kerap terjadi terutama ketika terik matahari yang cukup tinggi dan juga termasuk memang area di sekitaran itu sebetulnya masih basah atau masih berbau hujan seperti itu. Justina penjelasannya dari Karawang, Jawa Barat. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Muhammad Azam, reporter Tribun Bekasi. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama warga Aji. Ada fenomena matahari kayak berbentuk cincin gitu. Tadi ngelihat itu gimana pendapatnya, Pak? Masya Allah, tabarakallah, ini fenomena alam yang sangat indah sekali. Ya, saya tadi melihat walau sekilas ada lingkaran di ujung-ujungnya seperti ada pelangi begitu. Ini saya sangat gimana ya perasaan saya. Ini merupakan keagungan Tuhan yang sangat indah yang saya lihat hari ini, apalagi hari ini berbarengan dengan hari Jumat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda baik bagi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Ini baru pertama ngelihat fenomena ini atau gimana? Pernah sebelumnya, tapi bukan di hari Jumat dan bukan juga di bulan Ramadan. Tapi ini istimewanya pas hari Jumat dan bulan Ramadan. Ya. Polres Tegal Kota bersama tim Gegana Brimopolda Jateng memusnahkan ribuan petasan dan bubuk potasium di Pantai Alam Indah PAI Tegal pada Jumat 31 Maret 2023 lalu. Ada sebanyak 10.000 petasan siap edar dan 30 kg bubuk potasium yang dimusnahkan. Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan operasi pekat selama seminggu Ramadan. Wakapolres Tegal Kota Kompol Wibowo Saputra mengatakan sebanyak 10.000 petasan siap edar dan 30 kg bubuk potasium ini merupakan hasil sitaan selama Ramadan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Fajar B. Ahmad, reporter Tribun Jateng. Silakan laporan Anda, rekan Fajar. Ya, terima kasih Yusina. Betul bahwa kemarin hari Jumat tepatnya Polres Tegal Kota bersama tim Gegana Brimopolda Jateng melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti 10.000 petasan siap edar dan 30 kg bubuk potasium di wilayah wisata Pantai Alam Indah Tegal. Nah, barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan selama 1 minggu Ramadan. Dan kemarin pemusnahan secara langsung dipimpin oleh Wakapolres Tegal Kota, Kompol Wibowo Saputra, dan Komandan Datasemen Gegana Polda Jateng Kompol John Perry. Nah, kemarin proses pemusnahan cukup berlangsung lama, dalam artian memakan waktu mungkin sekitar 3 jam, 4 jam ya, karena dari Gegana Polda Jateng itu sempat melakukan sterilisasi yang cukup lama, jadi area pemusnahan itu harus steril
sekira 100 meter dari masyarakat, dari kendaraan ataupun dari barang-barang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran seperti itu. Nah, kemarin Kompol Wibowo menyatakan bahwa razia petasan ini bertujuan untuk menjaga kondisivitas lingkungan masyarakat di Kota Tegal selama Ramadan ya. Nah, sekaligus kegiatan tersebut juga untuk mencegah adanya peristiwa korban yang seperti terjadi di Magelang beberapa waktu yang lalu. Dan Kompol Wibowo menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan dan mengintensifkan kegiatan razia petasan ini hingga Lebaran nanti. Dan secara tegas, Kompol Wibowo juga mengatakan tidak akan segan untuk menindak tegas para produsen atau pembuat dari petasan ataupun segala macam petasan, maksudnya seperti itu. Dan mereka yang diketahui memproduksi petasan nantinya bisa dikenakan tindak pidana Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Seperti itu, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Fajar B. Ahmad, reporter Tribun Catak. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Wakapolres Tegal Kota Kompol Wibowo Saputra. Bahan petasan, bubuk potasium dengan belerangnya itu ada kita temukan sekitar 10 ribuan petasan yang sudah siap edar. Kemudian untuk bubuk potasiumnya kita sita lebih kurang 30 kilo lebih. Disita dari mana aja? Ini disita dari wilayah Kemandungan, wilayah Polsek Tegal Barat. Oke. Ini kita laksanakan sebelum mulai Ramadan kita udah laksanakan kegiatan ini memang. Sebelum Ramadan terus kita intensifkan, selama Ramadan juga, nanti sampai menjelang Ramadan juga terus kita giatkan kegiatan razia petasan. Kebakaran bangunan yang terjadi di Palangkaraya dalam 3 bulan terakhir tercatat terjadi hingga 9 kali. 2 kejadian kebakaran dalam 2 hari ini, yakni kebakaran rumah toko atau toko di Jalan George Obo S6 tadi malam dan maksud kami pada Kamis malam dan Jumat 31 Maret 2023 malam, satu rumah terbakar di Jalan Kasadova Palangkaraya. Ratusan pemadam kebakaran berhasil menguasai api yang menghanguskan sebuah rumah kayu. Hal tersebut dikatakan Ketua Regu Badan Pemadam Kebakaran BPK Ana Mantike. Informasi lebih lengkapnya terkait kronologi berita ini akan dilaporkan rekan Pangkan, reporter Tribun Kalteng. Silakan laporan Anda, rekan Pangkan. Baik, terima kasih Justina. Bahwa benar telah terjadi kebakaran dalam 2 hari terakhir, yaitu pada Kamis dan juga pada kemarin hari Jumat 31 Maret 2023. Pada hari Kamis 30 Maret 2023 itu terjadi di Jalan George Sobos ataupun Giobos 6, dan pada hari Jumat itu tanggal 31 Maret 2023 itu terjadi di Jalan Kasadova Palangkaraya. Dan untuk kebakaran yang terjadi pada hari Jumat malam kemarin itu terjadi masih belum diketahui penyebabnya, namun dugaan sementara itu adalah korsleting listrik, dan itu diterima oleh pihak dari pemadam kebakaran dari BPK Ana Mantike, yaitu laporan diterima pada pukul 21.10 waktu Indonesia Barat pada sebuah rumah berbahan kayu di Jalan Kasadova. Dan saat terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran yang berjumlah ratusan petugas itu langsung melakukan pemadaman pada api. Dan untuk saat kejadian, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena pemilik rumah ataupun penghuni rumah saat itu sedang tidak ada di rumah ataupun sedang pergi bekerja dan menginap di tempat kerjanya. Dan untuk proses pemadaman di Jalan Kasadova tersebut ini berlangsung selama 20 menit dan api berhasil menghanguskan sebuah rumah karena memang berbahan kayu dan juga tidak ada penghuninya di dalam rumah karena sedang pergi. Selain itu juga rumah tersebut cukup jauh dari rumah lainnya ataupun tetangga di sebelahnya, karena memang membuat hal tersebut menjadi cukup sulit mengetahui
awal dari kebakaran, sehingga pada saat laporan itu api sudah sangat besar sekali. Dan berdasarkan catatan dari pihak Dinas Damkar Kota Palangkaraya, yaitu sejak Januari hingga Maret 2023, tercatat sebanyak 9 kasus kebakaran di Palangkaraya hingga saat ini. Dan dari hal tersebut, itu diantaranya 7 kasus kebakaran pada pemukiman dan 2 kasus kebakaran terjadi pada sebuah gedung pendidikan di Kota Palangkaraya. Yaitu untuk 2 gedung pendidikan itu milik Perguruan Tinggi Negeri Universitas Palangkaraya dan juga Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Palangkaraya. Dan dijelaskan bahwa berdasarkan ini rata dari kasus kebakaran yang terjadi ini disebabkan oleh arus pendek listrik yang terjadi pada pemukiman. Dan untuk mencegah hal tersebut, dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Gloriana Aden, ini mengatakan bahwa semakin banyaknya kasus tersebut diprediksi akan terjadi lebih banyak lagi pada saat musim kemarau. Dan potensi kebakaran ini baik pemukiman ataupun lahan pastinya akan sangat tinggi, sehingga diperlukan adanya kewaspadaan dari masyarakat. Dan terutama bagi masyarakat, dari Kepala Dinas Pemadaman Kota Palangkaraya, ini untuk lebih berhati-hati dan waspada saat meninggalkan rumah ataupun bangunan, hunian, kantor, tempat usaha, fasilitas publik seperti pemukiman itu, untuk tidak meninggalkan listrik yang masih menyala ataupun kompor, lilin, lampu minyak tanah, baik itu puntung rokok dan obat nyamuk bakar. Dan juga masyarakat dihimbau untuk berhati-hati jika membakar sampah, terutama pada saat hari panas dan dekat dengan bangunan, ditakutkan bisa merembet ataupun terjadi merembet kepada bangunan rumah ataupun pada lahan yang ada di sekitarnya. Berikut Justina yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan pangkan reporter Tribun Kalteng, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Regu PPK Anaman Dike, Ruri. Izin Bang, ini terkait ini apa yang kebakaran, terus jam berapa tadi laporannya? Ya, untuk laporan, sebentar saya lihat biar real time. Laporannya masuk sekitar 21.10, di sebuah bangunan kayu di Jalan Kasadova ya? Ya, Jalan Kasadova, dekat jalan lintas ke arah Kelampangan. Ini apa yang terbakar nih Bang? Rumah kah? Pondok kah? Sepertinya rumah, pondok bangunan kayu. Untuk ini yang pemilik rumahnya ini ada di lokasi kah atau kosong? Saat kejadian ini hanya ada beberapa warga di dekat sini ya. Jadi nggak ada pemilik rumah. Tadi ini berapa lama nih Bang ini proses pemadaman yang berlangsung? Proses pemadamannya sekitar kurang lebih 20 menit. 20 menitan ya. Ini berarti dari BPK terus Damkar sama apa nih? Ya. Anaman Dike juga? Ya, semua dari Pemadam Kota Palangkaraya ya? Iya, Pemadam Kota Palangkaraya beserta BPK yang ada. Izin Bang, namanya siapa Bang? Saya Ruri. Dari Sebagai? BPK Anaman Dike. Siap. PJ Bupati Nagan Raya Fitriandi Farhas kembali memanggil pimpinan PLN UP3 Mulaboh. Pemanggilan dilanjutkan pertemuan koordinasi di Aula Kantor Bupati memastikan penyebab listrik selama Ramadan sering padam. Dalam agenda tersebut turut dihadirkan Forkopimda dan Kepala SKPD serta manajer PLN ULP Jeuram. PJ Bupati Nagan Raya Fitriandi Farhas menyampaikan tujuan rapat tersebut dalam rangka merespon aduan masyarakat kepada Pemkab terkait pemadaman listrik belakangan ini. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan reporter Serambi News, rekan Rizwan. Silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang rekan Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa PJ Bupati Nagan Raya Aceh pada Fitriandi Farhas kemarin memanggil pimpinan PLN UP3 Mulaboh Aceh untuk dimintai keterangan terkait seringnya pemadaman listrik selama bulan Ramadan ini. Kondisi ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat khususnya Kabupaten Nagan Raya terhadap pemadaman
yang terjadi ketika berbuka puasa maupun ketika pelaksanaan salat tarawih di Kabupaten Nagan Raya. PJ Bupati Nagan Raya Fitriani Farhas menyatakan bahwa pemanggilan pihak PLN dalam bulan Ramadan ini merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya sebelum Ramadan lalu juga telah dipanggil untuk minta keterangan terkait kenapa listrik sering terjadi pemadaman terutama saat bulan Ramadan ini pada malam hari. Kondisi ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Fitriani Farhas juga menegaskan meminta kepada PLN untuk tidak lagi melakukan pemadaman maupun melakukan langkah-langkah sehingga listrik selama bulan Ramadan juga aman, sehingga masyarakat juga tidak melaporkan terhadap keluhan-keluhan tersebut kepada pihak Pemkab di Kabupaten Nagan Raya. Sementara itu, manajer PLN UP3 Melabuh Widodo menyatakan bahwa menyampaikan permintaan maaf terhadap adanya pemadaman listrik selama beberapa hari terakhir ini di malam hari. Kondisi ini disebabkan karena adanya gangguan yang tak terduga, yaitu faktor cuaca yang hujan maupun adanya pohon yang jatuh ke jaringan listrik. Namun demikian, pihak PLN sendiri menyatakan bahwa mereka tetap akan berupaya semaksimal mungkin apabila terjadi gangguan sehingga menurunkan tim untuk melakukan perbaikan sehingga bisa kembali normal seperti biasanya. Demikian Justina dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rizwan, reporter Serambi News. Selamat bertugas kembali. PSM Makassar juara Liga 1 musim 2022 hingga 2023. Penantian panjang 23 tahun pasukan Rambang akhirnya usai dengan kemenangan 3-1 atas Madura United, memastikan Pluim DKK menutup liga dengan gelar juara. Brace Willijan Pluim ditambah gol indah Kenzo Nambu hanya mampu dibalas sekali Laskar Sapai Kerap. Sorak-sorai bercampur tangis pun mewarnai supporter PSM. Lantas bagaimana situasi lengkapnya terkait kemenangan tersebut? Kita telah terhubung dengan rekan Fakih Imtiaz, reporter Tribun Timur, yang akan melaporkan. Silakan rekan laporannya. Baik. Pasukan Rambang PSM Makassar berhasil mengunci gelar juara Liga 1 musim 2022-2023. Kemenangan dengan skor 3-1 atas Madura United di Stadion Ratu Pamelingan memastikan PSM menjadi kampion Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Di saat yang bersamaan, sang rivalnya Persib Bandung mengalami kekalahan dengan skor 2-0 dari Persija Jakarta. Dengan ini PSM yang saat ini mengumpulkan 72 poin tidak bisa lagi terkejar oleh Persib Bandung yang saat ini hanya mampu mengumpulkan 59 poin. Kemenangan ini disambut riuh gembira dari para supporter yang melakukan aksi nonton bareng di berbagai titik di Kota Makassar. Salah satunya yang dilakukan oleh kelompok supporter The Maxmen yang menonton langsung dari area pelataran Mall Makassar Town Square, Jalan Perintis Kemerdekaan. Sejak bergulirnya laga fluid tanda pertandingan dimulai, riuh penonton sudah bercampur di pelataran Mall Entos. Tak hentinya selama 90 menit, supporter PSM Makassar terus menyanyikan chant-chant juara, sekaligus berdoa agar PSM bisa meraih kemenangan. Saat fluid pertandingan berakhir, ratusan supporter langsung tumpah di jalan. Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan Urip Sumoharjo hingga sampai ke Center Point of Indonesia dipenuhi supporter PSM Makassar yang konvoi mengelilingi Kota Makassar sembari menyanyikan lagu-lagu kebanggaan dari PSM Makassar. Baik, seperti itu rekan Justin. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fakih Imtiaz, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Terdapat 11 komoditas yang disubsidi pemerintah daerah melalui pasar murah di Malinau, Kalimantan Utara selama Ramadan 2023. Dari 11 komoditas, telur ayam merupakan komoditas yang paling laris dibeli warga karena harganya saat ini mengalami kenaikan. Telur ayam merupakan satu dari 11 komoditas yang dijual kepada warga
Sama seperti komoditas lain di pasar murah, harganya disubsidi 25% dari harga normal. Hal ini dikarenakan komoditas tersebut mengalami kenaikan di pasaran saat ini. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporan Anda, rekan Muhammad Supri. Baik, terima kasih rekan Justina. Selama beberapa hari ini, termasuk sebelum Ramadan dan selama Ramadan dan nanti menjelang Lebaran Idul Fitri 2023, rencananya akan dilaksanakan atau digelar 5 kali pasar murah yang 25% dari harga komoditasnya itu disubsidi oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Selama 5 kali pelaksanaan, saat ini telah terlaksana sebanyak 3 kali. Terakhir kemarin di Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota. Dan memang pantauan kami sejak pekan pertama dilaksanakan, yakni sepekan sebelum Ramadan kemarin, salah satu komoditas yang paling banyak dibeli oleh masyarakat, utamanya ibu-ibu rumah tangga, adalah telur ayam. Karena selama Ramadan, tepatnya sepekan atau 2 pekan sebelum Ramadan dan selama Ramadan saat ini berlangsung, komoditas tersebut merupakan salah satu penyumbang kenaikan harga komoditas di pasaran. Sebelumnya dibanderol rata-rata 55.000 per piring, saat ini jumlahnya harganya naik menjadi 62.000 per piring. Untuk diketahui juga, telur ayam sebelumnya tidak masuk dalam pemetaan 3 dari komoditas penyumbang utama kenaikan harga di Malinau adalah beras, kemudian minyak goreng dan bawang putih, dan kemudian diklasifikasikan berdasarkan indeks perkembangan harga per pekan. Telur ayam dinilai sebagai salah satu komoditas yang menyumbang kenaikan harga selama pekan keempat hingga pada saat pekan pertama April 2023 ini. Untuk jumlah komoditas yang didagangkan dalam pasar murah tersebut ada 11 komoditas. Di antaranya mulai dari bumbu dapur hingga ke perlengkapan berbuka masyarakat selama Ramadan 2023, dan telur ayam disubsidi oleh pemerintah saat ini, pemerintah daerah maksud kami, untuk saat ini 25% lebih murah daripada harga di pasaran, yakni sekira Rp55.000 per piring. Untuk stok dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau selaku inisiator program dan perpanjangan tangan subsidi sembako dari pemerintah kabupaten menerangkan bahwa stok saat ini masih stabil untuk di pasaran, namun kenaikan harga diakibatkan karena tingginya permintaan selama 2 pekan menjelang hari besar keagamaan di Kabupaten Malinau Ramadan 2023 kemarin. Saat ini jumlahnya terus diperiksa oleh petugas, walaupun sebenarnya kenaikan harga disebutkan karena adanya margin antara distribusi telur ayam dari luar daerah yang mengalami kenaikan karena masalah transportasi. Selain itu jasa pengangkutan yang beberapa pekan ini mengalami kenaikan disinyalir sebagai salah satu penyebab kenaikan komoditas tersebut di Kabupaten Malinau. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Bangka Selatan Basel melakukan pembongkaran makam hingga otopsi terhadap bayi di luar nikah. Pembongkaran makam hingga otopsi bayi tersebut dilakukan Satreskrim Polres Basel setelah mendapatkan laporan dari warga Kecamatan Tobo Ali adanya bayi yang dikubur secara tak layak. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim Inavis Polres Basel mendatangi pemakaman dan membawa jenazah bayi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Basel untuk dilakukan otopsi serta dilakukan tes DNA terhadap diduga orang tua dari bayi tersebut. Bagaimana informasi lengkapnya saat ini kita telah terhubung dengan rekan Adi Saputra, reporter Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan Adi Saputra. Ya, selamat siang Justina, Tribun News dimanapun berada, saya akan melaporkan terkait pada hari Jumat 31 Maret tahun 2023 kemarin, Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan melakukan pembongkaran terhadap
makam yang diduga bayi yang di luar menikah, yang mana pembongkaran terhadap makam ini sendiri dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan, yaitu tim Inafis bersama dengan PPA Polres Bangka Selatan. Dari pembongkaran ini sebelumnya, Polres Bangka Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Tobali, Kabupaten Bangka Selatan, bahwa adanya indikasi pemakaman mayat bayi, jenazah bayi yang secara tidak layak dan yang sempat menghebohkan masyarakat Kecamatan Tobali, di mana setelah dilakukan mendapatkan informasi tersebut, Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan menurunkan tim untuk melakukan pembongkaran terhadap makam tersebut, dan pada hari Jumat kemarin Polres Inafis Polres Bangka Selatan dibantu oleh tim DVI dari Polda Bangka Belitung melakukan otopsi dan melakukan tes DNA terhadap 2 orang yang diduga orang tua dari bayi itu sendiri. Dari hasil otopsi sendiri, saat ini tim Polres Bangka Selatan masih menunggu hasil otopsi, dan sedangkan jenazah dari bayi tersebut sudah dilakukan pemakaman kembali oleh pihak keluarga. Kemarin dari hasil pantauan Bangka Pos di Rumah Sakit daerah Bangka Selatan, bahwa bayi tersebut dilakukan otopsi kurang lebih selama 1 jam, yang mana dari hasil otopsi tersebut dia cocokkan dengan DNA yang dimana tim Polres Bangka Selatan juga melakukan tes DNA terhadap kedua orang yang diduga orang tua dari bayi itu sendiri. Dari hasil otopsi, pihak Polres Bangka Selatan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang, yang mana diduga orang tua dari bayi tersebut, dan saat ini Polres Bangka Selatan masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yang mana kalau memang bayi ini memang milik orang tua, yang saksi kedua orang tersebut merupakan orang tua dari bayi, maka pihak Polres Bangka Selatan akan melakukan tindakan lebih lanjut dan melakukan kronologis kenapa bayi tersebut meninggal. Informasi terakhir bahwa bayi ini lahir dari seorang gadis yang ada di Kecamatan Tobali, bahwa bayi ini lahir tanpa ada pertolongan dari tim medis. Kemudian bayi ini lahir meninggal dunia, dan diduga orang tua dari bayi ini mengabarkan kepada pasangannya bahwa dia telah melahirkan. Namun setelah itu bayi ini dikubur dan diketahui oleh masyarakat. Namun kemudian masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini pihak Polres Bangka Selatan masih melakukan penyelidikan dan penyelidikan terkait di luar nikah ini sendiri. Mungkin seperti itu, rekan Yusnita, laporan saya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Adi Saputra. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kasat Reskrim Polres Basel AKP Tian Talingga. Jadi berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, adanya tindak pidana menguburkan bayi atau menghilangkan bayi dengan cara menutupi kematiannya. Jadi beberapa hari kemarin tim olah TKP sudah cek ke lokasi, dan hari ini dilakukan otopsi terhadap jenazah bayi balita perempuan. Untuk dilakukan otopsi ini gunanya adalah untuk diambil DNA-nya untuk dicocokkan dengan orang tua dari yang bersangkutan. Nah, ini bukan bagian dari proses dari penyidikan yang akan kita tindak lanjuti. Setelah ini kita akan periksa dari saksi-saksi lainnya. Pembongkaran sejumlah bangunan semi permanen di kawasan Simpang Dam atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Aceh pada Jumat 31 Maret menyita perhatian warga sekitar. Dipimpin langsung Kapolresta Barelang Batam, Kombes Pol Nugroho Trinuryanto, operasi pembongkaran dilakukan oleh petugas gabungan personil TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Batam. Nugroho menyebut operasi ini juga disambut baik oleh masyarakat guna menghapus stigma Simpang Dam atau Kampung Aceh yang dikenal sebagai lokasi peredaran narkotika. Menurut Kombes Pol Nugroho, tak ada gejolak di lapangan selama operasi berlangsung dan para pelaku yang ingin muncul diimbau untuk menyerahkan diri dan mengakhiri kejahatan mereka.
Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Beres Lumban Tobing, reporter Tribun Batam. Silakan laporan Anda, rekan Beres Lumban Tobing. Oke, baik. Selamat siang, Tribuner. Selamat siang, rekan Justina. Jadi perlu kami laporkan bahwa proses penggusuran bangunan liar yang ada di kawasan Simpang Dam, atau lebih tepatnya dikenal dengan Kampung Aceh, di masyarakat sekitar ataupun masyarakat Batam sudah tak asing lagi dengan lokasi ini yang menjadi tempat ataupun sarang peredaran narkoba begitu, dan juga lokasi perjudian. Nah, jadi kemarin tim gabungan TNI Polri, Satpol PP dibantu unsur Forkopimda serta masyarakat turun langsung melakukan perobohan begitu. Ini merupakan rangkaian yang ketiga setelah Polresta Barelang berhasil mengamankan 43 orang yang diduga begitu, mulai dari pengguna, pengedar, dan pemain judi. Dari lokasi ada 43 kemarin diamankan, dan ini merupakan agenda lanjutan begitu. Kemudian Kapolda Kepri juga sudah turun langsung ke lokasi mengecek dan akan langsung rapat gabungan untuk rencana relokasi lokasi permukiman Kampung Aceh ini. Nah, kemarin tim gabungan kembali turun untuk merobohkan sejumlah bangunan ataupun bilik tersebut dengan pondok-pondok kios yang diduga menjadi tempat transaksi jual beli narkoba dan tempat perjudian begitu. Nah, selain tim gabungan langsung turun tangan, juga mengerahkan satu unit alat berat beko begitu untuk merobohkan bangunan yang terbuat dari permanen. Nah, proses penggusuran kemarin itu tempat menyita perhatian warga sekitar. Ada yang menolak, layaknya pro kontra begitu. Ada masyarakat tempatan menyebutkan bahwa mereka sepakat begitu. Namun mereka pemilik ataupun masyarakat pendatang menolak untuk dilakukan perobohan begitu. Namun sampai saat ini Forkopimda masih terus melakukan upaya rapat terkait rencana pemindahan lokasi tersebut begitu. Oke, baik, mungkin demikian rekan Justina. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Beres Lumban Tobing, reporter Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Kebakaran hebat yang terjadi di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, sekira pukul 5:20 sore waktu Indonesia Barat, mengakibatkan 20 unit rumah hangus terbakar. Selain 20 rumah hangus terbakar, ditambah lagi sebanyak 6 unit rumah lainnya yang terkena imbas. Dengan demikian total jumlah kebakaran di Aceh Tengah jelang buka puasa Ramadan 2023 sudah sebanyak 26 rumah atau pintu. Selain itu, warga yang menjadi korban kebakaran dari 26 kepala keluarga yang mencapai 82 jiwa ini kini harus mengungsi. Bagaimana informasi lengkapnya saat ini kita telah terhubung dengan rekan Romadani, reporter Tribun Gayo yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Romadani. Ya, terima kasih Justina. Tribuners, dapat kami informasikan bahwa telah terjadi kebakaran hebat, tepatnya terjadi di Dusun Datu, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17:20 waktu Indonesia bagian Barat kemarin sore pada saat hendak menjelang berbuka puasa bulan Ramadan. Api berhasil menghanguskan 26 unit rumah maksud kami, dan 20-nya hangus terbakar ludes rata dengan tanah, sedangkan sisanya itu 6 rumah itu terkena imbas dari kobaran api tersebut. Dan pada saat menjelang puasa, petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Jadi masyarakat di sana berbuka dengan seadanya dengan air putih, dan petugas pun masih terus memadamkan api. Hingga api bisa dipadamkan sekitar 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah dilakukan pendataan, maka dari 20 rumahnya yang hangus terbakar itu terdapat 82 jiwa, masing-masing memiliki 4-5 anggota keluarga, dan mereka pun terpaksa harus mengungsi di tempat aula kantor desa setempat. Dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah
juga menyiapkan menu sahur tadi pagi dan menu berbuka pada saat beberapa hari ke depan nanti. Dari 26 rumah tersebut, kerugian yang diperkirakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sekitar 2 miliar lebih. Bahkan mereka juga akan terus melakukan upaya pembersihan di lokasi kejadian hari ini, dan hari ini juga telah disalurkan bantuan masa panik dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dan kami informasikan bahwa diketahui kawasan yang terjadi kebakaran tersebut merupakan kawasan padat penduduk. Artinya memang di lokasi tersebut tidak dapat ini oleh rekan-rekan pemadam kebakaran karena tidak dapat adanya lorong-lorong kecil, tidak dapat memasuki lokasi pemadam kebakaran kesulitan menembus lokasi tersebut, dan dibantu oleh 9 unit pemadam kebakaran, 7 diantaranya dari Kabupaten Aceh Tengah dan 2 lainnya dari kabupaten, dibantu oleh kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Benar Meriah. Dan mereka cukup kewalahan karena harus melakukan pengisian ulang air dan terhalang oleh lalu lintas karena pada saat sore itu juga lalu lintas sangat padat karena masyarakat di sana sedang melakukan berburu takjil. Dan kebakaran tersebut menghebohkan warga Kota Takengon karena gumpalan awan hitam yang tebal. Kemudian tidak lama berselang seruni pemadam pun awalnya hanya ada 4 pemadam kebakaran karena api sangat sulit dipadamkan, dan akhirnya diterjunkanlah 9 pemadam kebakaran tersebut. Dan pada saat kejadian tersebut juga masyarakat menangis histeris karena rumahnya juga ikut terbakar. Bahkan yang dikhawatirkan mereka adalah ada satu gudang gas LPG ya 3 kg dan berukuran besar juga di sana. Kalau sempat api menyambar rumah tersebut, maka bisa dibayangkan hampir bisa setengah Kota Takengon itu ikut terbakar juga. Seperti itu, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Romadani, reporter Tribun Kayo, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kalaksa BPBD Aceh Tengah, Insinyur Andalika. 19 yang terbakar, mungkin imbasnya berarti sekitar 6. Ada kendala yang dihadapi untuk penanganan ini apa saja? Ya, dalam pelaksanaan itu sudah seperti biasa, apalagi ini kebetulan di pusat kota. Memang kendala kita masuk ke lokasi ketika mobil kembali mengambil air, itu ya kendalanya seperti kita lihat adalah lalu lintasnya begitu, karena banyak masyarakat yang di jalan, ada yang parkir mobil, itu juga ada kendala roda 2. Untuk akses jalan ke lokasi sendiri seperti apa? Itu memang akses jalan pun hanya beberapa yang bisa kita masuk, dari arah barat 1, dari arah utara 1. Namun jalannya sempit, tidak bisa mobil berpapasan. Wabah ulat bulu menyerang 200 rumah di Desa Seinangka, Kecamatan Sei, Kepayang Barat, Kabupaten Asahan pada Jumat 31 Maret 2023. Serangan ulat bulu tersebut diduga berasal dari pohon berombang yang berada di tepi pantai perairan Asahan. Kondisi terparah terjadi pada Rabu 29 Maret 2023 lalu karena wabah ulat bulu masuk ke dalam rumah warga hingga mengganggu jam tidur dan aktivitas di dalam rumah. Ulat bulu yang memiliki tubuh kecil ini masuk dari atas celah dinding papan dan teras rumah warga. Serangan ulat bulu tersebut merupakan serangan paling parah dari tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan Al-Husaini Sitorus BPD Desa Seinangka, serangan terparah terjadi di dusun 3 Desa Seinangka sebab terdapat beberapa warga yang mengungsi akibat serangan tersebut. Yang mengaku sudah melakukan upaya dan memohon bantuan melalui pemerintah desa maupun kecamatan. Bahkan ia mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke anggota DPRD Kabupaten Asahan. Sementara dari amatan Tribun Medan, warga menggunakan cairan yang dibuat seadanya dari bensin dicampur dengan sabun dan air dengan harapan ulat bulu yang menyerang rumah tersebut bisa pergi. Yayah Sitorus, salah seorang warga yang mengungsi akibat wabah tersebut, mengaku sudah seminggu dirasakannya dan harus menahankan tidur dengan rasa gatal. Ia mengaku aktivitasnya yang biasa-biasa saja berjualan di halaman rumah
rumah terpaksa harus pindah dan membayar sewa. Ia berharap pemerintah Kabupaten Asahan segera mengatasi wabah tersebut dan masyarakat dapat nyaman tinggal di rumah tanpa harus khawatir gatal karena serangan ulat bulu. Sekitar kurang lebih seminggu yang lalu, Bang. Kalau sumber sendiri dari mana? Sumber resmi dari pohon-pohonan yang ada di pesisir pantai, Bang. Ya. Ini udah menyerang kemana aja nih ulat bulu? Ulat bulu ini menyerang dari dusun 3 sampai dusun 4, Bang. Ada berapa rumah itu kena? Kalau rumah saya kurang tahu, tapi yang jelasnya 200 kakak saya yakin lah, Bang. Udah upaya apa aja yang dilakukan pemerintah desa, Bang, untuk melaporkan ini kemana aja gitu? Kebetulan saya BPD di sini di Stasiun Nangka ini, jadi saya tanggapi inspirasi masyarakat. Saya sudah melaporkan ke kepala desa dan juga kepala desa sudah saya konfirmasi melaporkan ke kecamatan, Bang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Setelah ini masih ada live update travel yang akan dipandu rekan kami Bima Maulana. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Saya Justina Kartika, peserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang,
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo, selamat siang Tribuners, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bima Maulana kembali menjumpai Anda dalam live travel update edisi Sabtu 1 April 2023. Seperti biasa, akhir pekan ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkait wisata hingga kuliner yang bisa dijadikan referensi untuk Tribuners kunjungi. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama reporter kami di lapangan dari berbagai daerah Indonesia. Dan inilah live travel update selengkapnya. Di Jakarta Selatan, kini ada spot asyik baru untuk ngabuburit nih, yakni Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Meskipun menjadi destinasi yang terbilang baru, taman ini menyuguhkan banyak keseruan. Beragam aktivitas menarik pun dapat dilakukan selagi mengunjungi Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Seperti apa keseruan berkunjung ke taman ini akan disampaikan langsung oleh rekan Yuroka, reporter Tribun Travel. Silakan rekan Yuroka. Ya, baik, terima kasih Bima. Nah, jadi Taman Literasi Marta Christina Tiahahu ini merupakan sebuah ruang terbuka hijau yang juga dilengkapi dengan berbagai tenan, terutama perpustakaan karena fungsinya sebagai taman literasi. Kemudian ada juga berbagai tenan lainnya seperti kuliner dan masih banyak lagi. Nah, untuk aktivitas serunya sendiri, ada banyak banget kegiatan menarik yang bisa kalian nikmati selagi mengunjungi taman literasi. Mulai dari mencari literatur atau nugas biasanya buat anak-anak muda, kemudian ada belajar kelompok atau sekedar nongkrong, dan kemudian kalian juga bisa berburu kuliner. Nah, untuk mengunjungi Taman Literasi sendiri tidak dikenakan biaya apapun alias gratis, jadi kalian tinggal berkunjung saja dan menikmati berbagai keseruan yang ada. Oh ya, ada juga berbagai spot foto seru dan juga menarik yang bisa kalian nikmati. Dan untuk jam operasionalnya, Taman Literasi buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Nah, untuk lokasinya sendiri, Taman Literasi cukup strategis karena berada di kawasan Blok M, lebih tepatnya berada di sebelah stasiun MRT Blok M, dan salah satu juga destinasi favorit yakni M Block Space yang tepat berada di sebelahnya. Untuk alamat lengkapnya, Taman Literasi berada di Jalan Sisingamangaraja, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
Terima kasih rekan Yuroka, reporter Tribun Travel atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Tribuners, kalau tadi kita di Jakarta, sekarang kita berpindah ke Jawa Barat. Tribuners, memasuki hari ke-10 bulan Ramadan, berbagai tempat telah menyediakan takjil yang semakin ramai ya. Di Ciamis, Jawa Barat ada salah satu tempat yang menarik untuk dijadikan tempat ngabuburit dan berburu aneka takjil, yakni Galuh-Wiasa Street Foods. Lokasi Galuh-Wiasa Street Foods ini di bawah Taman Rafflesia Ciamis atau area billboard di jalan penghubung antara Jalan Insinyur Juanda dan Jalan Jenderal Sudirman Ciamis. Untuk lebih tahu bagaimana kondisi lokasi tersebut akan disampaikan langsung oleh rekan Aisani Nurani, reporter Tribun Priangan. Silakan rekan Aisan. Baik, selamat siang Bima dan Tribuners. Jadi memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan ini, tentu yang menjual takjil itu ada di berbagai tempat. Namun untuk warga Ciamis sendiri ada salah satu tempat yang menjadi daya tarik dan menjadi favorit untuk menghabiskan waktu ngabuburit maupun memburu takjil untuk berbuka puasa, yakni Galuh-Wiasa Street Food. Lokasinya ini berada di bawah Taman Rafflesia Alun-Alun Ciamis atau berada di depan area billboard Jalan Penghubung Insinyur Haji Juanda dan juga Jalan Jenderal Sudirman di Kabupaten Ciamis. Nah, Galuh-Wiasa Street Food ini buka setiap hari mulai pukul 14 sore hari hingga malam hari. Dan menurut pantauan Tribun, sekitar pukul 4 sore itu para pengunjung ataupun masyarakat Kabupaten Ciamis itu sudah berkumpul di area Taman Rafflesia untuk menghabiskan waktu ngabuburit sebelum berbuka puasa. Nah, biasanya sebelum mereka pulang, mereka akan menyempatkan diri untuk mencari kudapan takjil untuk berbuka puasa di area Galuh-Wiasa Street Food tersebut gitu. Ada juga ratusan pedagang yang menjajakan barang jualannya, mulai dari makanan ringan, camilan, bahkan makanan berat pun ada seperti nasi tibel dan juga ayam goreng misalnya. Adapun juga untuk yang menjual minuman juga sangat banyak. Di sini juga dijual makanan dan minuman khas bulan Ramadan ya, seperti misalkan kolak pisang, kemudian juga sop buah ataupun es buah, ada juga es kuwut, es kelapa muda, dan masih banyaknya lagi gitu. Dan menurut pantauan Tribun juga setiap harinya di area Galuh-Wiasa Street Food itu selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Ciamis. Bahkan mungkin ketika saat ini Ciamis diguyur hujan, meskipun sedang diguyur hujan, namun Galuh-Wiasa Street Food ini tidak pernah benar-benar kehilangan pengunjungnya gitu. Jadi bahkan ada masyarakat yang rela untuk datang ke sana mencari takjil berhujan-hujanan seperti itu Tribuners. Jadi Galuh-Wiasa Street Food ini digelar oleh pihak Karang Taruna, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, di mana tujuannya ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin mencari takjil untuk berbuka puasa dan untuk menyediakan lahan untuk para pedagang berjualan di sana. Seperti itu Bima. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari Ciamis. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Aisani, Tribun Priangan.